Gimana, mana kesan-kesannya di sini? Iris. Ini makasih telah berkunjung di kampung halaman kami. Aduh. Jamal gunung ya. Benang loh Pak. Sapinya luas. Oke, minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Jumpa lagi bersama saya, Endang Mideng, si tukang ngaladog. Jangan lupa subrek ya guys. Oke, kali ini saya bareng teman nih, yang sekarang kerja di Jepang. Oke, sok suka hilang. Oke, buat semua jangan lupa ya subrek channel YouTube-nya Mang Adeng, tukang ngaladog. Perkenalkan, nama saya Indra, asli dari Cianjur ya. Di Jepangnya saya tinggal di daerah Shiga. Ya udah sekian paling. Nah, boleh tanya-tanya nih. Oh nggak apa-apa, Mang Adeng sok bebas. Kita ngawangkong aja. Kongres, ngawangkong teh beres-beres. Ada pun kan itu waktu. Oke, ntar pulang kan ya. Siap. Oke siap. Sekarang kerja apa nih di Jepang, kerjanya ngapain sih? Alhamdulillah sekarang kerja di peternakan sapi Mang Adeng ya. Dengan sapi. Peternakan sapi. Kerjanya ngapain tuh? Main. Ngoret sapi. Kalau di kerjaan yang pertama tuh yang emang khusus ya, di pemerahan sapi paling itu. Pemerasan. Pemerahan sapi gitu. Mungkin ya kasih makan, kayak bersih-bersih gitu sih. Bentar guys, karudang guys. Masih telepon aja. Lah. Tapi kalau untuk Kensu saya memandang kayak di Wagyu kan kerja itu nggak boleh. Kalau masih statusnya Kenshusei. Tapi kalau udah TG gitu kan, atau PT itu apa kerja di Wagyu, sapi daging. Iya, karena bahayanya tuh lumayan lah sapinya. Sok nyeruduk. Suka badung ternyata. Nah, ini awal mulanya nih kerja di Jepang tuh gimana prosesnya itu? Proses sebelum ke Jepang itu. Proses sebelum ke Jepang. Dulu ya kerja dulu kan. Dulu tuh kerja di pasar jualan sayuran di Pondok Gede ya, Bekasi apa ya. Nah, nggak sengaja lihat kantor LPK kan. Saya coba daftar, iseng-iseng berdua sama temen. Tapi dulu mah kerjanya serabutan lah. Ya jualan sayur gitu kan. Kayak masuk jam 2 subuh, pulang jam 6. Tapi itu kayak pinter-pinteran sama Satpol PP. Betul. Ilegal. Coba-coba tes berdua sama temen. Alhamdulillah masuk. Saya doang ya. Yang temen gagal. Tapi kerennya teman sekarang udah ada di Korea yang satu lagi. Gajinya lebih dari saya lah.
Itu paling kalau untuk lain yang ada sih gitu doang. Itu langsung daftar langsung diterima atau gimana? Daftar dulu, Mhm. ya segala interview kan, Mhm. interview terus tes tulis, psikotes, ya tes matematika kayak itu namanya, tes fisik. Nunggu selama 2 hari, nunggu panggilan. Pas nunggu, alhamdulillah ada SMS, Hmm. Anda keterima. Udah apa? Udah dikasih tahu jobnya bahwa di Jepang itu kerjanya gini-gini itu enggak? Udah tahu pas di interview ya. Oh, Nah pas di interview teh Sunda apa? Bebas campur, Indo. campur. Campur. Sunda naon. Nah pas interview, sebelum keterima kan interview. Hmm. Kalau ke Jepang itu ada pekerjaan tuh ini kan kayak konstruksi, Hmm. terus di pabrik, peternakan, pertanian kan, kayak gitu. Nah, saya ditanya ya sama sensei kan, gurunya, kamu mau kerja di bagian apa? Ya, mungkin kalau teman-teman misalkan kasih jawabannya ini aja yang bagus mah ya, kerja di mana aja saya siap gitu. Jadi jangan pilih-pilih lah, sebisa mungkin jangan, biar lancar. Benar-benar. Benar. Yang penting berangkat ya. Nah, yang penting berangkat terus benar-benar. Terus setelah itu gimana? Setelah itu ya minjem duit ke saudara buat daftar. minjem duit. Perih sih modal tuh. Dulu mah keluarga emang nggak punya kan? Keluarga nggak punya. Tapi sebelum ke Jepang tuh saya disuruh jadi tentara sama kakak dua orang jadi tentara. Disuruh jadi tentara, cuman saya nggak mau. Kenapa? Dulunya saya bandel. Kayak sekolah sih. Maaf ya, STM saya 4 kali pindah. Karena Badung. Aduh. Tuh, kayak SMP pernah turun ya, turun 1 kelas gara-gara ya itu. Waduh. Tapi bukan dalam segi pelajaran ya, kalau pelajaran bisa ngikutin lah insya Allah. Di luar itu Karena pergaulan bebas. Nah, pas mungkin dicerita di awal kayak gitu nggak apa. Mungkin pas zaman Badung itu kayak motivasi tuh kayak udahlah, kalau jadi tentara kan dimodalinnya gede ya sama orang tua. Terus saya juga nggak yakinnya tuh kayak wah pasti nggak kotakan mang. Dulunya Badung jadi tentara gitu kan. Pokoknya tuh saya pas keluar sekolah saya pengennya tuh ngerantau kemana tuh. Jadi nggak mau lagi ngerepotin orang tua mau dulu. Jadi nggak mau kayak udahlah kerja ntar mah kerja apa aja gitu kan. Mau kuli, mau apa, nggak apa-apa. Ternyata mau ke Bali kayak gitu, Sumatera ya kerja di ini. Nah saya tuh cita-cita pulang misalkan ngerantau. Misalkan kalau udah punya rumah sendiri gitu kan, baru pulang. Ya nikah mah kalau pas zaman itu mah nikah mah ntar lah gitu kan. Nah, untuk prosesnya di LPK-nya tuh berapa bulan? Prosesnya kalau dulu saya setahun. Tahun lama juga ya? Lama. Pertama tuh belajar bahasa Jepang selama 3 bulanan lah. Tapi dikarenakan LPK itu ada apa? Sistemnya magang dulu di pabriknya. Jadi saya magang dulu di pabrik di daerah Karawang selama 6 bulan. Tapi itu juga enak sih. Misalkan Tapi dibayar itu? dibayar. Enak berarti ya? Tapi emang dibayarnya itu nggak sepuluh gaji karyawan. Oh iya. Kan magang gitu ya. Magang. Iya magang. Tapi enaknya itu jadi nggak ngerepotin orang tua. Iya sih. Dari bayaran itu dari uang situ, bayaran ke LPK-nya. Ada uang dari situ, terus ada yang minjem lah dari saudara. Mungkin kalau untuk dari pabrik mah buat makan doang mana? Cuman bisanya. Ya termasuk lah ya modal gitu ya. Terus setelah magang itu udah dapat job apa? Belum. Jadi selama magang tuh saya nunggu job ya. Jadi nunggu interview orang Jepang datang ke Indonesia kan. Saya nunggu sambil ya kerja gitu. Ngetret. Sambil belajar, sambil magang. Tapi sebenarnya bisa diberangkatin dari PT itu ya. Cuman kalau misalkan saya diberangkatin di PT itu mungkin bakal dilamain dulu.
dimainin dulu kayaknya tapi nggak tahu. Oh, gitu. Di PT tersebut. Nah setelah 1 tahun terus ada user dari Jepang itu datang ke Ada, LPK ada. gitu. Bener ada. Proses seleksi gitu. Iya ada. Itu ya Gimana tuh prosesnya? prosesnya mungkin kesiapannya bahasa Jepangnya itu ya harus disiapin, terus lumayan susah sih. Harus lulus NNN gitu nggak? Kalau dulu di saya enggak kalau di saya Yang penting belajar sampai bab berapa gitu. iya benar-benar Minimal bab 20 sih. iya, tapi kayak di LPK lain mah kan harus lulus N4 dulu kan, Iya. bener ya? Iya. Minimal N5 lah. Iya minimal N5 N4 kan gitu ya. Cuman kalau di LPK saya yang dulu mah enggak. Benar-benar. Enak. Iya. Cuman kalau belajar itu nyampe bab atas-atas kayak gitu. Kayak 25 ke atas. Nyampe 40 kayaknya. 40. 30. Berarti Mina no Honggo So, 2, Minano 2. 52. Aduh. Itu udah N4 2 Bener. satu kan N5. Bener. Terus wawancara selesai, apa prosesnya? Medical check up. Nggak, setelah itu nunggu belum medical check up. Tapi nyelesain dulu kerjaan yang di sana kan, yang di Karawang itu. Setelah itu ikut pemantapan sambil nunggu apa? Eligibility ya, itu. Ya kayak surat izin tinggal di Jepangnya kita nunggu dulu itu. Kalau misalkan itu udah turun, kita bayar uang buat pemberangkatan. Nah langsung medical check up. Medical check up. Enak sih, sambil pemantapan oke. Nah untuk biaya nih, Mm. habis berapa kira-kira dari proses awal sampai berangkat lah itu? Awal mungkin hitung yang di LPK ya, jangan di luar itu. Untuk medical check up dulu tuh 1 juta. 1 juta. Medical check up. Terus biaya belajar itu 5 juta. 5 juta. Terus biaya pemberangkatan 15. 15. Medical check up lagi 2 kali kan? 1 juta 22-an. Mungkin kalau untuk di luar makan mah itu mah udah resiko kali ya. Iya itu. Ini pas proses belajar itu tinggal di LPK apa bolak-balik? Asrama bener. Asrama. Ada asrama. Bayar itu. Asrama dibayarin sama LPK. Mungkin dari uang tersebut udah anggaran. Yang 15 juta itu. Iya, kayaknya udah ada anggarannya, benar-benar. Berarti 15 juta sama 5 juta kurang lebih habislah 30-an ya. Iya, sama makan mah gitu ya, ada. Sama makan mah 30-an. 30-an. 30 juta. Lumayan. Lumayan. Nah, terus pas proses wawancara kebayang nggak nah, saya kerjanya kayak gimana gitu pas udah diterima nih Pas sebelum berangkat ke Jepang. pas sama orang Jepangnya gitu. Gimana ya? Mungkin emang bayangan yang takut pertama itu dari segi bahasa doang sih. Kalau kerja yang nama edit. Gampang. Mungkin kalau yang buat namanya kerjaan itu kita bisa ngikutin ya. Cuman yang saya khawatirin itu dari segi bahasa. Iya sih. Bener ya. Susah kalau bahasa nggak bisa, nggak nyambung, Iya. pasti kena omel. Bener disuruh ini malah ngambil apa gitu. Itu bahasa yang Eta bener. penting. Ya copot ember, mau nyopot gunting. Jadi kalau menurut saya itu kalau belajar bahasa yang penting kosakata, Nah itu. cara menangkap orang bicara gitu. Wah, kok ngertinya apa kalau misalkan menulis kanji apa itu menurut saya nggak penting kalau Nomor itu. 12 ya? Yang penting ngerti aja omongan orang Jepang sama kita mau ngomong apa itu ngerti gitu. Bener. Yang penting listening. Kalau nulis kanji yang boleh itu urusan nanti tuh. Soalnya pas kerja
nggak mungkin disuruh nulis kanji gitu kan. Pasti disuruh ngomong paling denger gitu. Yang penting mah kitanya udah full niat kerja kan gitu, pasti nggak ada rasa takut Madun. Iya. Cuman ya emang takutnya di bahasa doang sih. Tapi kan lama-lama juga terbiasa. Nah itu bener-bener. Walaupun awalnya ragu biasa. Tapi guys, jujur dulu mah soal kanji mah saya nggak terlalu mikirin lah. Iya lah. Yang penting bahasa aja. Iya. Apa aja? Kosakata gitu kayak gitu lah. Bener kata Percakapan gitu. bahaya. Terus nih udah keterima sama user, terus berangkat. Itu sebelum berangkat ada biaya lagi selain yang tadi? Sebelum berangkat tuh nggak ada. Nggak ada. Mm-mm. Untuk misalkan beli koper atau apa? Oh emang koper mah udah ada sih di rumah. Oh. Di rumah paling beli baju lah gitu kan, satu setel. Saya dulu beli baju tuh nggak banyak Madung, satu setel. Satu setel olahraga, baju olahraga kan dari LPK. Satu setel buat ya main paling gitu. Jadi guys jangan banyak-banyak beli. Iyalah. Di sini juga banyak di Jepang. Ya ntar juga beli. Daripada ribet-ribet bawa koper ke sini juga nggak kepake. Tapi yang penting mah bumbu sih. Bumbu karena emang pas beli emang ada ya Madung bumbu Indonesia di Jepang juga, cuman Harganya lumayan. Emang benar-benar. Yang tadinya 50.000 itu kita bisa beli garam lah misalkan 1 kilo. Kalau di sini kan jadi gimana lah, jadi seetik. Itu doang sih. Gitu. Nah sekarang kalau udah berangkat nih, nyampe Jepang, itu kerjaannya apa, ngapain? Tapi udah dikasih tahu sebelumnya bahwa kerjanya gini. Oh, dari udah. usernya. Udah dikasih tahu kan, saya sempat kepo juga ya. Kayaknya gimana ya, paling soji ya, bersih terus meresap sih kayak gitu. Kalau ngasih pakan orang Jepang sih biasanya. Kalau ngasih pakan mah belum mempercayain orang luar gitu ya. bener. Tapi ada hal yang lucu juga Madang. Jadi pas saya dulu kan sempet bandel Badung ya, sering dipanggil ke kantor ya pas di sekolah. Belum pas di pergaulan kan parah lah. Saya pas ikut pendidikan ke Jepang itu saya nggak bilang siapa-siapa, cuman keluarga yang tahu. Saya tuh jadi rencana saya tuh pokoknya kalau udah ada di Jepang upload foto. Pas di foto pas di Jepang gitu Madang. Yang tadinya guru suka marahin saya, teman-teman yang tadinya gila sama saya, orang yang meledek saya gitu kan. Orang nge-inbox. Biasa deketin, nanyain kabar, minjem duit. jauh-jauh minjem duit kan bener-bener. Yang tadi yang ngidam minjem duit. Aduh, parah Madung asli. Terus ke Jepang kerja di peternakan. Nah gajinya berapa nih, urusan gaji nih? Kalau urusan gaji biasanya ya per perusahaan pasti beda ya guys ya. Kalau di saya ini ya sekitar 10 ke atas lah. 10 sekian, 15 sekian lah gitu. Itu sama udah bersih sama Jangyo. Itu tuh udah bersih. Jadi guys, di Jepang tuh kerja itu dibayarnya per jam. Jam Ya. Di per jamnya berapa? Kalau nggak salah 900 berapa ya? 980 ya apa? Belum update saya belum update. Tiap provinsi beda-beda gitu. Iya benar. Jadi kayak kalau di Indonesia mungkin OMK lah. Iya. OMK-nya beda-beda. Cuman yang paling edan gajinya tuh di daerah Hokkaido. Hokkaido tuh nyampe 30. Iya kan UMK-nya gede. Kalau daerah sini masih 20, paling 20 ke bawah. Dari bagian atas itu gede, dari Hokkaido terus ke Saitama, Tokyo, nah ke sini ke bawah. UMK-nya rendah. Tapi di Hokkaido juga kerjanya capeknya musimnya.
SIM dinginnya tuh minus jangan minus 20 kan SIM dinginnya lama lagi. lama lagi. Hampir setengah tahun. Kalau biasanya kan di daerah pertengahan kayak gini musim dingin 4 bulan atau 3 bulan. Oke. Iya. Hokkaido parah ya. Jangan tanya aku dingin. Aduh. Tapi saya dulu nggak ada cita-cita sih ke Jepang. Dulu pas sekolah pernah ditawarin sama saudara mau ke Jepang nggak, pas keluar sekolah nggak. Soalnya yang kebanyakan orang Indonesia tuh mindsetnya kayak gini. Jadi orang-orang yang ke Jepang itu pikirannya pola pikirnya tuh udah kayak orang pinter kan gitu. Jadi mereka nggak pede duluan, takut ngeluarin modal kan. Oh iya bener. Padahal ikutin dulu aja. Jadi nggak istilahnya nggak sabaran prosesnya nih, pengen sukses tapi nggak mau ngikutin proses gitu. Nah itu Malah takut duluan. maaf kalau dibandingin ke Arab kan prosesnya itu paling 3 bulan kan makan waktunya. Tapi kalau yang namanya ke Korea, ke Jepang, ke negara yang gajinya gede gitu kan pasti tahunan lah. Lama proses. Tapi hasilnya juga lumayan gitu. Asli. Proses nanti istilahnya hasil tidak mengkhianati proses. Nah itu istilah. Proses banget. Bener. Tapi catatan sih dari soal pemilihan LPK juga jangan sampai salah kena iming-iming. Benar. Jadi cek dulu. Harus selektif lah pilih LPK itu. Di antaranya harus SO juga itu. Nah itu benar. Jangan LPK yang abal-abal yang nawarin gaji gede tapi nggak berangkat. Itu udah parah. Banyak yang ketipu kayak gitu. Asli banyak. Udah bayar puluhan juta tapi nggak berangkat. Harus selektif pokoknya. Banyak sekarang penipuan. Bener. Kali corona emang ya? Banyak iming-iming gak jelas loh. Bener. Terus ini apa yang jadi kendala di Jepang itu apa sih? Mungkin salah satunya cuaca gitu ya. Cuaca bisa dari segi kendaraan paling. Kendaraan. Iya kendaraan. Karena kita biasanya di Indonesia kan naik motor, naik mobil, angkot banyak gitu kan, ojek banyak. Di sini naik sepeda, kalau nggak ada sepeda jalan kaki. Gitu sih. Selebihnya nggak ada. Iya. Itu. Susah, nggak ada angkot, nggak ada ojek gitu. Nah tadi cuaca juga sih emang bener. Iyalah, cuaca pasti. Karena kalau panas pisan ya. Harus adaptasinya benar-benar. Kalau panas, lebih panas dari Indonesia. Tapi kalau musim panas sih udah badan kita udah beradaptasi istilahnya. Iya. Tapi pas musim dingin ini, apalagi sampai minus salju. Daerah sini kan salju. Banyak ya. Ntar liatin lah banyak. Ada videonya. Terus udah berapa lama di sini? Sekarang udah mau jalan ke 5 tahun. Betah. Kalau dari sebenarnya butuh sih. Lebih ke butuh. Butuh aku butuh. Jadi sekarang pisahnya apa? TG. Ada perbedaan nggak sama dari TG ke ini? Ada. Apa tuh? Gaji gede. Kita bisa pindah perusahaan kan? Kerjaan banyak jadi numpuk. Kerjaan sama numpuk. Ya jadi kayak sebanding sama orang Jepang gitu kan. Jadi pokoknya ada perubahan dari pekerjaan, dari itu terutama gaji. Bener itu. Susah nggak di proses dari Jisusei ke TG gitu? Nah misalkan kalau kalian tetap masih di perusahaan itu mah nggak susah sih. Cuman yang susah mah kita kayak perusahaan kita, saya tuh di sini kan, terus mau ngambil lagi kayak mau pindah ke pabrik, nah itu susah pasti prosesnya. Kecuali kalau masih di perusahaan ini. Nah itu bener. Tinggal rubah status. Nah apalagi kalau kita udah posisi ada misalkan kita status kan sesuai kan, pulang ke Indonesia, kita mau ngambil TG kan, itu lebih susah lagi malah kalau udah ada di Indonesia. Iya sih.
proses awal lagi kalau dari Indonesia. Nah. Kalau udah pulang Itu. Tapi kalau kita masih ada di Jepang masih gampang menurut saya. tinggal ngurus SSW. proses pemindahan doang ya. Iya. Apa tuh syaratnya? Kalau misalkan dari perusahaan yang sama mah sebenarnya nggak ada syarat sih, Bang. Cuman ada ujian kan yang 6 bulan sekali. Kan ujian pertama 6 bulan sekali kan ada. Terus ntar pas masuk tahun ketiga udah beres ada ujian lagi. Tapi misalkan kalau perusahaan itu pengennya kita masih di sini, ya mereka nggak nuntut kita, nggak nuntut apa-apa gitu kan. Tapi bisa kita udah tahu-tahu berubah jadi TG. Enaknya kayak gitu. Tapi kadang ada yang dipersulit sama kumiainya kadang gitu kan. Itu mah gelo sih katanya. Nggak mendukung. Tapi alhamdulillahnya Alhamdulillah baik gitu. Alhamdulillah. Prosesnya lancar kalau di sini. Lancar. Terus saconya bosnya juga nggak pilih-pilih orang pintar, bego gitu. Yang penting anaknya niat kerja. Bos saya tuh di sini, misalnya kalau kita jalan kaki kayak pelan itu nggak suka dia. Harus cepat-cepat. Ya harus semangat lah. Harus gesit tuh. Harus gesit. Jangan pelia-pelia. Karena bos saya tuh pernah ngomong kayak gini, Bang. Saya mending ngerjain orang bego, karena orang bego itu masih bisa dididik. Tapi saya paling males kalau udah nyuruh kerja orangnya yang nggak mau kerja. Gitu. Diomelin gimana juga tetep kan nggak mau Kayak kerja. Leha-leha, bener-bener. Makanya saya juga di sini kayak bahasa Jepang kerja juga emang nggak bagus, cuman semangatnya palingnya. Gitu. Nah di sini di perusahaan ini ada berapa karyawan? Kalau untuk orang luar negerinya sendiri mah, dulu ya gitu. Orang Vietnam ada 6, Indonesia 4-10, sama orang Jepang berapa? Kurang lebih 20-an lah paling. 20 orang. 20 orang. Untuk perusahaan segede gini ya, itu kurang orang sebenarnya. Yo. Masih butuh. Yang mau ngelamar sok enggak butuh karyawan katanya. Tapi sekarang asli dari dari pabrik, orang-orang pabrik maunya ke peternakan, soalnya tahu prospek ininya gajinya Beda gitu emang. beda ini katanya sih gitu. Gitu. Iya sih banyak kan gitu. Saya juga dulu gini pas interview ada saudara ngerekomendasinya ke pabrik. Terus tapi ada peternakan gitu kan. Nah sempat curhat sama ada tukang jahit di situ yang daerah Bogor. Tapi dia tuh suka kayak melihara burung. Saya sempat curhat. Ini Bang, kalau saya ngambil mending ke pabrik atau ke peternakan. Nah dia tuh ngasih pencerahan lagi gitu. Kamu kalau ke pabrik gitu kan, kerja kamu monoton, pulang mau apa gitu kan. Kalau misalkan kamu resign, kamu ya mau apa? Tapi kalau kamu peternakan kamu bisa ngambil ilmunya. Benar. Itu. Yang pertama dari segi kesabarannya ngurus hewan gitu kan. Itu. Karena mungkin ya sapi kalau misalkan sama burung beda ya. Tapi kalau kita udah terlatih ngurus hewan, bisa sabar. Benar. Itu ilmunya bisa Ini bisa dipakai. bisa dipakai. Karena kita kalau ke Indonesia kan bisa istilahnya bisa buka peternakan kambing atau apa, tapi kalau pabrik kan nggak mungkin kita bikin pabrik, ya kan? Emang benar. Emang biasanya sih orang berpikirnya kerja di Jepang lebih enak di pabrik katanya, karena lemburannya banyak katanya gitu kan, terus kerjanya enak, padahal banyak ya. Libur banyak, padahal mah nggak semudah itu. Kan ada yang positif negatifnya. Iya. Ada kadang yang dibandingin sama pertanian gitu. Ada positif negatifnya juga gitu kan, gak semuanya. Pokoknya kerja apapun kalau misalkan dengan hati misalnya istilahnya pasti
apa ya, enak dikerjakan gitu. Nah itu benar, ilmunya nyampe ya. Ilmunya nyampe. Benar. Tapi kalau setengah hati udah kerja apapun ya nggak bakalan bisa tenang istilahnya ya. Sebenarnya kerja di pabrik juga bagus sih kalau kita misalkan yang mau belajar gitu Bang. Apalagi di bekal kita misalkan yang kuliah lah gitu Bang. Itu bisa jadi orang-orang kantornya kan. Ya apa aja bagus sih, cuman yang menurut saran dari orang dulu saya gitu kayak gitu. Jadi saya ngambil udahlah peternakan aja. Jadi bisa jadi referensi juga nih. Iya. Jadi di Jepang itu nggak melulu di pabrik gitu, ada di peternakan, ada juga di pertanian gitu. Jadi bisa ada referensi. Halo. Lagi bikin video. Lagi gitu deh. Iya iya. Gak apa-apa, gabung aja. Gabung. Iya, lanjut. Iya. Kalau berapa menit itu lah. Ya, bro. Lanjut. Oke, siap. Lanjut nih, apa ya? Tanya apa lagi ya? Tau tegang guys kalau ya. Nih, suka dukanya kerja di Jepang apa? Suka dukanya apa ya? Sukanya mungkin kita apa ya? Kayak berpenghasilan gede itu. Penghasilan gede, terus bisa ngasih saudara lebih lah gitu ya, lebih dari Indonesia kan, ibaratnya kayak gitu. Kalau dibandingin Di Indonesia dibandingin Indonesia makan kecil ya. Cuman emang di Jepang juga gajinya gede, pengeluaran juga gede. Tapi kembali lagi pintar-pintar kita ya, pintar-pintar kita ngatur uangnya gitu. nah itu ngatur uang. Mungkin kalau dukanya itu ya jauh dari orang tua, kayak orang tua sakit kita nggak tahu kan, ya tahu dari telepon paling. Kayak teman saya ini kan orang tuanya meninggal, tapi pas posisinya dia lagi di Jepang itu. Mau pulang nggak bisa. Mau pulang nggak bisa, ada kontrakan. Bener. Itu dukanya. Nggak bisa cuti pulang juga ya sebenarnya. Kalau cuti gitu. Kalau cuti biasanya ada sih ya. Ada sebenarnya ada. Bisa pulang ke Indonesia gitu. Kalau untuk kemarin kan perpindahan nih dari Kenjusei ke TG itu bisa. Cuman saya nggak ngambil, posisi lagi corona. Sih. Eta takutnya ntar saya pulang kejangkit kerja nggak bisa. Karantinanya juga lama kan, dulu 14 hari. Ya gitu. Apalagi ya. Nah ini apa? Dukanya Bang ya. Oh dukanya itu ya tadi. Dukanya itu tadi. Salah satunya. Apalagi ada lagi? Aduh dukanya apa ya? Mungkin waktunya terlalu cepat ya di Jepang itu. Kayak cepat waktunya. Tahu-tahu udah kerasa ya. Iya kerasa, tahu udah kerja lagi. Gitu. Bangun tidur kerja, habis kerja pulang makan tidur kerja lagi. Nah itu. Gitu, woy. Terus dukanya kalau kita salah invest uang. Kebanyakan kan misalkan di Indonesia kita cuma penghasilan 2 juta loh, taruh 2 juta. Pas ke Jepang misalkan kita gaji 10 juta. Itu biasanya kalau orang yang lupa diri itu wah uangnya di kemana-mana itu pasti pulang nggak bawa uang. Iya. Itu dukanya kalau harus pintar-pintar. Pintar-pintar ngatur investasi lah. Apa kayak beli tanah apa ya emas. Jadi gimana caranya supaya uang itu tidak salah menggunakannya gitu kan. Itu. Dari investasi beli sawah atau apa itu salah satunya. Jangan dihambur-hamburkan, nggak baik. Karena kan biasanya sih rata-rata bukannya menjelekan ya, rata yang orang Indonesia punya duit banyak tuh beli barang-barang bermerek. Nah itu Kan? Kalau di sini kan. jadi panas-panasan guys ya di Jepang itu. Coba biasanya lihat aja di Facebook atau apa Kensusei itu. HP-nya bagus, apa? Gucci. Ininya segala ya, itulah profit apa ininya apa pakaiannya, outfitnya gitu outfitnya kan. Mobilnya keren-keren. keren bermerek semua. Nggak ada yang merek-merek lokal. Karena kan di Jepang nggak ada merek palsu atau KW ya. Semuanya asli.
itu yang mereka gunakan itu asli guys, jadi mahal. Harganya mahal. Mahal. Walaupun gak sebanding dengan kehidupan nyata di Indonesia, ntar kalau udah pulang ke Indonesia mah jadi gembel lagi. Nah itu. Terus juga pilih-pilih temen, karena di Jepang juga temen tuh banyak yang ngejerumusin nggak jelas. Contohnya gimana? Contohnya yang ngajak kabur, misalkan iming-iming di sana gajinya gede, kabur yuk ikut saya. Terus ada teman juga yang suka ngeluh di dalam segi kerjaan. Teman kita yang ngeluh, otomatis lama-lama kita juga yang bakal kebawa suasana ngeluh. Yang jadinya kita jadi nggak kerja tuh kayak jadi malas. Oh iya bener sih dia ngomong benernya ada benernya. Tapi kalau kita ngikutin orang yang semangat kerja gitu kan, kerja itu capek gimana? Yang penting kan ada hasilnya. Jadi terpengaruh juga. Terpengaruh benar-benar. Sih ada yang kalau pokoknya pikirannya harus positif aja. Sampai ke bawah negatif gitu. Karena sebenarnya kalau dari segi capek bener sih. Di Jepang itu ya kerja mah capek. Cuman kalau kita kerja di Indonesia gajinya gitu. sama sih soalnya. Kembali lagi ke gaji. Terus balik lagi ke bahasa itu. Ya bener. Itu yang jadi masalah, yang monda itu masalah. Aduh. Itulah. Oke, ini apa? Saran atau tip atau apa gitu buat yang pengen kerja di Jepang tuh, apa tuh yang harus dipersiapan dari mulai daftar ke LPK atau apa gitu, ada sarannya? Mungkin saran-sarannya sekolah yang baik dulu ya, sekolah yang baik, serap materinya gitu kan. Sekolah yang baik. Terus kalau misalkan kalian niat ke Jepang, suka hal-hal tentang di Jepang, ya sukai dulu pas dari sekolah gitu. Kalau bisa masuk les bahasa Jepang, jadi pas entar masuk ke LPK nggak kaget, kalian udah pinter-pinter. Yang pertama, cintai dulu bahasanya gitu kan, cintai bahasanya, cintai tentangnya gitu kan. Jadi kalian mau ke negara mana-mana pun nggak bakalan sulit. Tapi misalkan kalau kalian pengen ke Jepang tapi kalian malah cintanya ke negeri mana, itu nggak nyambung, malah susah. Mau ke Jepang tapi sukanya mana kan. Jadi cintai dulu. Benar. Kayak saya dulu kan maksudnya telatnya udah keluar sekolah ya, udah tahu yang namanya kerjaan, pas ikut ke LPK jadi gimana, susah jadi adaptasinya tuh. Tapi kalau kalian tahu dari sekolah kayak SMP kan, SMA kayak gitu. Terus saran selanjutnya kayak jaga kondisi ya, jangan ngerokok, jangan minum minuman keras lah, karena ini dijaga nih. Terus pokoknya fisik, olahraga kayak gitu kan, jangan banyak main HP, mata kan biar nggak minus. Karena kan di Jepang juga ada 4 musim, musim panas, musim dingin gitu kan, itu yang paling parahnya. Terus kalian nggak tahu juga kerjaan ntar yang bakalan dikerjain kerjaannya apa. Karena kalian tuh butuh ini semangat yang kuat juga dari support lah kayak gitu ya, dari fisik kalian, biar fight-nya tuh keren. Tapi kalau kalian mencil dari dulunya, pas ke Jepang tuh kalian udah lemah, paling 3 bulan 4 bulan kalian minta pulang. Mungkin itu jangan ditato juga, dianting kayak gitu nggak boleh sih. Ya apalagi ya, kalau orang-orang yang beragama juga janganlah. Pokoknya lurus aja. Kalau misalkan kalian mau ke Jepang, lurus aja itu. Apalagi kan di Jepang itu, ini maaf panjang mungkin. Gak apa-apa. Apalagi kan di Jepang ada yang namanya N mungkin, ujian bahasa. Iya. N2, N1 level bahasa. Itu kalau kalian ikut N dari N4 taruhlah ke N sampai N1 gitu kan. Itu pas kalian pulang ke Indonesia sama perusahaan manapun dihargai. Benar. Apalagi kalian punya ya cara kerja yang bagus gitu kan. Manajemen yang bagus. Skill bahasa itu bener yang penting. Di intinya kalau yang mau pengen kerja di Jepang itu pelajari budaya atau itunya tentang Jepang itu, jangan sampai mau kerja di Jepang tapi belajar tentang budaya Korea misalnya, itu nggak nyambung apa yang dipengenin sama yang dipelajarin beda kan. Iya bener, cintai dulu itu biar cepat. Misalkan dari segi budaya tuh dari cuaca karena
di Jepang ada 4 musim, jadi cari tahu dulu musim dingin kayak gimana, musim panas kayak gimana, jadi kita bisa belajar beradaptasi dengan lingkungan Nah. cuaca gitu. Benar. Jangan sampai pas udah nyampe Jepang terus ketemu musim dingin malah kena flu, masuk angin. Mau dikerok sama siapa? Susah guys di Jepang mah nyari tukang pijit, ada juga mahal. Beda lagi tuh pijitnya. Pernah berarti. Aduh. Di gitu. Terus apa lagi ini? Ada ini TG berapa tahun kira-kira? Kalau saya awal tuh ngambil yang 2 tahun. 2 tahun. Setelah itu Sebenarnya 5 tahun sih ya. Cuman nggak, saya ambilnya 2 tahun dulu. Setelah itu kalau misalkan saya emang masih betah, masih semangat fight di sini, ya mungkin saya nambah lagi. nggak pulang lagi. Nggak pulang. Enakan di sini lah ya. Iya sebenarnya sekarang juga kan lagi corona, mau buka usaha-usaha apa benar. ya? Di Indonesia lagi susah. Iya. Sekarang yang pemecatan juga banyak kan, PHK. Banyak masalah ya. Iya. Apalagi minyak goreng. Nah itu ya. Susah di sini mah banyak minyak goreng. Jadi kita juga harus memikirkan matang-matang guys ya, pulang ke Jepang. Setelah dari Jepang tuh, pulang dari Jepang kita bikin apa? Jangan sampai kita pulang dari Jepang malah melempem. Oh gitu lah. Malu sama tetangga. Benar-benar. Harus berarti dari pengelolaan keuangannya harus benar-benar gitu. Jangan sampai pulang ke Indonesia nggak ada, istilahnya nggak ada hasilnya gitu, nggak ada dampak, malah habis gitu kan. Harus pintar-pintar gini. Kira-kira apa tuh yang bisa apa ya, investasi atau apa gitu, cara pengelolaan keuangannya gitu? Keuangan mah banyak sih, dari ya beli tanah kayak gitu. Itu kan kalau tanah kan setiap tahunnya naik. Tanah, sawah, apalagi ya sawah. Sebenarnya kalau tanah mati ya, tanah mati sama tanah hidup. Kalau tanah hidup kan sawah. Kalau sawah itu harganya mungkin lebih murah daripada tanah mati. Cuman kita bisa dapat hasilnya kan 4 bulan 3 bulan sekali. Iya benar. Kalau tanah mati mungkin harganya emang mahal. Gitu. Tapi dibutuhin juga sih. Kayak buat rumah kan. Bisa itu. Terus emas. Iya. Emas jangan lupa. Apalagi kan sekarang ada Antam. Udah nabung aja, misalkan uang jajan kita 500.000 daripada pakai paya-paya, udah 500.000 Antam 1 gram. Sekitar segituan. Bisa itu beli rumah. Pokoknya jangan tergiur dulu beli kendaraan kayak gitu. Iya benar. Iya, harganya makin turun aja. Iya. Misalkan, oh iya sih, kebanyakan apalagi yang pulang dari Jepang tuh beli motor mahal lah, harga 50 juta. Iya. Beli mobil, tapi kan penghasilan atau pendapatan belum ada. Nah itu. Ya kan? Akhirnya 3 bulan, 4 bulan dijual lagi. Malah jadi kecil ya? Iya. Barang nggak ada, uang habis gitu kan. Nah itu. Makanya harus pintar-pintar berinvestasi gitu. Terus pengelolaan kayak kan otomatis setiap bulan kita tuh ngasih ke keluarga Bang ya. Jadi jangan kalau lebih bagusnya selama kita di Jepang tuh kita bikin dulu, modalin orang tua buat usaha. Jadi biar kita tuh nggak ngirim terus. Iya. Benar. Jangan sampai apa sih? Ya kalau orang tuanya masih bisa kerja sih Enak. Kita bisa, bukannya nyuruh ya, bukannya apa ya, Bukannya. ngemodalin gitu apa ya. Misalkan orang tua bisanya apa nih, kita modalin supaya nanti apa penghasilannya itu buat sehari-hari beliau gitu. Iya. Jadi enggak 100% minta ke kita kasih, walaupun itu kewajiban anak ya, buat ngasih. Cuman kalau ada penghasilan kan istilahnya kesejahteraan juga buat orang tua gitu. Karena kita juga mikir kayak gini, misalkan 3 juta lah, taruh 3 juta 2 juta per bulan, udah kaliin aja setahun jadi berapa. Belum lagi ya kita tuh merdeka pas lagi kita anak-anaknya ada di Jepang. Gimana kalau kita pas pulang anak-anaknya kerja, orang tuanya nggak ada usaha.
orang tua makin tua makin umur makin naik, penyakit makin banyak, gak ada usaha. Gitu. Kita juga nggak bisa nolongin kan sebagai anak. Bener sih. Karena pas pulang kita juga pasti bakal nyari lagi perusahaan buat ngampung kita. Iya. Dan gajinya pun jauh di bawah. Syukur-syukur kalau dapat pekerjaan. Itu. Kalau nggak dapat kan susah lagi. Susah lagi. Malah uang yang ada habis. Ya. Ya jadi jangan sampai kita pas di Jepang orang tua dibiarin ya diam, maksudnya sebenarnya ya lebih bagusnya usaha kan, berdagang lah. Kalau misalkan toh kalau kita pulang pun orang tua kita ya udah jangan nerusin, biar kita yang nerusin. Gitu. Istilahnya akarnya itu apa ya, harus numbuh dulu gitu, baru itu. nanti kalau udah jadi pohon, nah itu apa, kita tinggal nikmatin gitu. Nah itu tinggal nikmatin, bener. Jangan sampai kita pas pulang kita baru mulai. Iya. Lebih bagusnya kita pas di Jepang. Bener-bener. Jadi pas ada kerugian tuh kita nggak ngitung, karena ada uang dari Jepang. Iya benar. Pas pulang itu kita tinggal metik hasilnya gitu. Nah itu tinggal ngembangin Ngembangin sama anak. Kasarnya kan kalau orang tua itu punya jadi antara orang tua anak muda biasa kalau orang yang nggak tahu ilmunya tuh pasti bakal bersenggolan ya kalau dalam dunia bisnis. Tapi lebih bagusnya biar kalian sama orang tua kalian tuh kasih paham, karena orang tua tuh pasti punya pengalaman. Benar ya, orang tua tuh pasti punya pengalaman. Tapi dalam segi kayak apa ya, akademik lah, anak muda tuh dominan karena sekolahnya tuh pasti tinggi. Iya benar. Bisa ngitung bisa apa kan. Kalau orang tua jadi udah itu pasti bakal kalau klop, kalau tahu ilmunya itu pasti bakal ini. Benar. Kadang orang tua itu gak bisa kita pungkiri ada egonya gitu. Bener. Lu apa sih Masih ngajarin gua kan gitu. Bener. Itu yang sulit itu gitu, cara memahamin orang tua supaya ini itu bagus loh gitu. Jadi itu agak susah. Gimana caranya agar kita itu tidak melawan orang tua, istilahnya tidak namanya. Jadi saling menghargai ya. Tidak durhaka lah ke orang tua. Ini cara ngomongnya harus gimana, itu harus dipelajarin gitu. Jangan sampai orang tua bilang, lu anak durhaka, lu ngajarin orang tua kan gitu. Dan itu terjadi itu. di kehidupan saya terjadi. Dulu sering cekcok, udah ilmunya berarti kayak gini. Saya bilangin, mah mohon maaf, mungkin dari segi pengalaman mama punya, tapi maaf kalau dari segi akademik mungkin sering ke kita karena kita sekolah itu lebih tinggi mungkinnya dulunya itu daripada mama. Ya mungkin emang mama supaya kita bisa ngegedein kita, tapi ya akademik serahin ke anak. Jadi kita punya peran masing-masing loh. Gitu. Jadi istilahnya harus diomongin secara baik-baik lah. Kalau misalkan orang tua punya ego tinggi kayak gitu, kita harus jangan sampai emosi juga gitu. Jadi sama-sama emosi jadinya nggak nyambung, akhirnya pecah kongsi, udah nggak bakalan baik. Sampai manapun itu bisa aja itu kayak gitu. Itu salah satu tips juga sih. Bener. Gimana caranya ngembangin usaha dari hasil keringat kita selama kerja, jangan sampai hasilnya sia-sia itu. Nggak ada hasil istilahnya. Jadi kan misalkan kalau kita buka usaha di Indonesia, misalkan yang jalanin orang tua, kita juga ikut ngatur dari sini. Jadi kadang emang suka ada orang tua yang kayak gini, ya udah kamu kerja di Jepang aja kayak gitu kan. Tapi kita juga harus tahu manajemen keuangan perusahaan yang ada di Indonesia kayak gimana. Gitu. Karena kalau ya ada kerugian masih kita yang nanggung juga. Bener. Itu sih bagi yang belum keluarga ya. Tapi kalau yang sudah punya istri misalkan, terus dia pergi ke Jepang, nah kita harus apa ya, pintar-pintar juga meyakinkan istri bahwa untuk buka usaha apalagi kan beda lagi tuh. Jadi kalau masih bujang itu enak gitu. Enak. Kalau udah punya istri, punya anak, pasti kalau kita ngasih ke orang tua pastilah ada kecemburuan dari istri kan. Bener. Lu ngasih mulu orang tua, gue kapan gitu. Itu harus dari awal sih itu mah
harus ada perjanjian dulu. Harus ada omong-omongannya. Karena suka ada sirik-sirikan lah. Itu sih gimana ngaturnya sama istri. Karena kita belum pengalaman tentang Rumah istri. Jadi gitu nggak tahu kayak gimana prosesnya. Mungkin ini saran bagi yang masih bujang aja gitu. Tapi sebenarnya katanya kayak gini, kalau cowok mau ngasih ke orang tua kita gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau cewek misalkan kalau mau ngasih ke orang tuanya, kita Harus bilang. minta izin ya. Bener ya? Iya benar. Kayak gitu. Tapi ya kalau yang nggak tahu paham, yang nggak tahu ilmunya ya Iya sih, susah juga. Susah juga harus ya? saling ngerti. itu sih benar-benar. Itu sih. Apalagi yang mau diobrolin. Ya terserah memang aja. Itu aja suka duka udah, proses kerja Jepang udah. Sekarang apa nih yang udah didapat selama kerja di Jepang? Alhamdulillah sekarang mungkin punya lahan buat rencana sih mau bikin kontrakan. Lokasi juga strategis ya, di belakang pabrik daerah Cianjur lah. Dan terus sekarang juga lagi merintis usaha di minuman air mineral, air isi ulang, air galon. Lagi coba merintis. Jadi ada istilah kalau kita udah pulang ke Indonesia ada penghasilan dari kontrakan, Nah, itu. kan? Dari usaha galon. Jadi guys kan kita tuh ya saya dulu punya pengalaman pahit, maksudnya ya jelek kan ya dulunya dari segi karakter ya permainan. Jadi jangan sampai kita tuh terus menerus stuck di pikiran itu. Jadi harusnya tuh setiap tahun tuh kita harus merubah pola pikir ya. Dari pergaulan juga ya kayak sama ya saya sama Adeng saya pelajari dulu apa tentang apa ya ilmunya gitu kan, jadi bisa meningkat. Jangan sampai dulu Badung tuh terus Badung jangan sampai, kita harus berpikir Karena nggak selamanya kita apa ya beruntung, istilahnya apa ya, tergantung sama orang tua itu, menggantungkan diri, karena kita harus mencari kehidupan sendiri nantinya kan. Itu harus berpikir ke arah sana. Karena Salah satu. sekuat-kuatnya kita misalkan ya sama ya rame-rame gitu ya, tetap kalau nanggung masalah mah kita sendiri. Iya. Memang ya. Bener. Nggak ada yang bantuin, kita sendiri. Apalagi teman atau saudara pun, kalaupun bantu nggak mungkin 100% bisa membantu lah. Pokoknya ya invest pinter-pinter gitu ya, jangan sampai kita tuh lah. Karena dulunya Badung jadi malah beli ini tuh nggak jelas. Bener. Oke lah, mungkin itu dari kongres. Jadi intinya yang pertama kalau mau kerja di Jepang itu harus mempelajarin tentang Jepang, dari segi budaya, terus dari cuaca dan bahasa semacamnya lah. Jangan sampai kita mau ke Jepang tapi mempelajari bahasa Arab misalkan, bahasa Cina, jadi nggak nyambung. Itu. Terus yang keduanya pintar-pintar cari LPK gitu. Jangan sampai ketipu, jangan tergoda oleh rayuan bahwa bawa gaji gede, embel gaji gede. tapi udah bayar ternyata nggak berangkat. Itu harus selektif lah mencari LPK. Terus yang keempatnya berapa tadi? Ya kesekian. Lupa saya. Selanjutnya mungkin kalau udah kerja di Jepang kita harus pintar beradaptasi lah, dari segi lingkungan, mungkin dari pekerjaan, karakter orang Jepang, terus karakter teman kerja. Jadi jangan sampai kita slack lah istilahnya sama teman kerja atau sama atasan apalagi gitu kan. Bahaya. Itu harus pintar-pintar kita beradaptasi dengan lingkungan lah. Dari segi lingkungan juga, karena di Jepang itu nggak boleh berisik ya.
kalau model Apato itu nyetel musik. Kalau di Indonesia masih bisa, kalau di Jepang tuh nggak Polisi. bisa. Polisi bisa yang bisa datang. dilaporin polisi. Jadi itu salah satu dari trik yang pertama tadi, itu salah satunya budaya atau apa itu harus benar-benar Nah. pelajarin gitu. Itu benar. Itu terus selanjutnya mungkin untuk dari segi pengelolaan dana itu, dana penghasilan kita itu, jadi harus pintar-pintar berinvestasi masalah keuangan. Jangan sampai kita hasilnya nggak ada itu, kerja bertahun-tahun di Jepang tapi hasilnya nggak ada itu. Kita harus pintar-pintar mengolah keuangan dari gaji kita gitu. Terus apalagi Mungkin rencana mungkin ya, dari Iya. setelah pulang dari Jepang itu kita mau berencana apa itu, mau bikin usaha apa atau kerja apa, itu harus dipikirkan secara dari awal ya. Sebelum kerja di Jepang. Dari saat saya nanti kerja di Jepang dapat gaji, terus mau bikin ini itu udah ada, harus dipikirkan. itu benar, sadaya yang kuat. Mungkin itu intinya kita dari perbincangan kita ngawangkong tuh Ngawangkong, beres-beres beres. kongres Semua. kali ini. Kita hampir saja Bang ya. Oh, Elang geningan. ganti sapoyeun beres-beres. Oke lah, demikian. Mungkin kalau ada yang ditanyakan nanti silakan di komen, di komentar apa yang ditanyakan, silakan. Ya bisa di-follow tuh IG saya Bang. Oh, sok Aduh. IG-na naon ya? Naon ya? Poho deui ya. Follow IG-na. Oh, IG tuh. Saya gak ya channel YouTube gue, cuman oke lah. Oke lah. Indra. Emang ya. Oke lah di iya. Tulisnya. Hmm. Tadi dia tah. Eh, Di dia ya tah. Tah. Mau uhan ke channel edit. Saya edit saya. Follow. Siap. Tapi ya turun bisa madangnya, madang jauh-jauh tinggi pu kali kasiganya. Emang caket lah lamun tinggal limangan. Ima sigana pedalaman Ini alamatnya di mana? di Sigakeng Takashi masih Kutsuki Edogawa non? Adogawa Eki. Adogawa. Kalau mau ke saya turun di Adogawa Eki. Adogawa Eki. Terus naik Takashiyama ya? Takashima Takashima. Siga. Siga. Provinsi Siga. Dekat danau guys, danau Biwako. Biwako ya. Itu danau terbesar kan? Sebelah sana danau terbesar di Jepang. Sebelah sananya laut. Sebelah sini Perbatasan gunung. Suga, Suruga. 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 Suga. Sebelah sana gunung. Tengah-tengahnya pulau. Oke lah, demikian ngawangkong kita. Kongres kita kali ini. Mite kurete, arigatou gozaimasu. Ciao. Wasure nai de subre.